Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, pagi hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran tematik. Mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Anak-anak, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih tetap dalam lindungannya, tetap mendapatkan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar anak-anak. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan belajar tentang penyakit otot dan komik, membuat komik. Coba perhatikan gambar ini anak-anak. Ini adalah olahraga, permainan olahraga. Yang satu itu bola voli. Nah, tentunya anak-anak juga senang bermain bola voli, ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah basket. Nah, ini tentunya di kelas 5 sudah diajarkan tentang permainan bola besar. Kemudian yang ketiga adalah bulu tangkis. Ini semuanya anak-anak insya Allah sudah anak-anak pernah lakukan. Nah, dengan berolahraga, otot di tubuh kita akan tetap lentur. Artinya otot kita tidak kaku. Otot kita gerakkan untuk berolahraga atau kegiatan yang lain agar otot-otot kita itu lentur. Olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita untuk menjaga imun tubuh kita, untuk menjaga kesehatan kita, maka perlu olahraga. Karena dengan berolahraga otot kita akan menjadi lentur. Kemudian tahukah kamu apa saja kelainan atau gangguan dan penyakit pada otot manusia? Nah, kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia itu yang pertama adalah hipertrofi, kemudian atrofi, kemudian stiff atau kaku leher, dan titanus. Ini penyakit. Kemudian kita bahas anak-anak, hipertrofi itu apa? Hipertrofi itu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Ini biasanya dilakukan pada orang-orang yang berolahraga fitness atau nge-gym, ya. Gym itu biasanya otot itu akan membesar karena diberi beban yang berlebihan setiap hari dan aktivitas dilakukan setiap hari yang terus menerus. Ini otot akan menjadi besar. Nah, coba yang normal itu yang sebelah kanan. Kemudian nah, ini otot yang hipertrofi, yang membesar. Nah, itu biasanya para fitness, jadi orang-orang yang olahraga fitness dilakukan pada olahraga fitness itu memang olahraga berat, ya. Nah, kemudian atrofi. Atrofi itu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Karena apa? Karena tidak pernah bergerak, karena tidak pernah digerakkan. Nah, ini akan mengecil otot itu. Biasanya ini bagi orang-orang yang kena stroke atau itu kan tidak bisa bergerak, itu selama-lama akan mengecil. Atau orang cacat itu, ya. Jadi otot atrofi itu semakin kecil. Kalau otot normal biasa itu, ya. Ini. Itu contoh
Berarti atrofi itu kelainan ya. Nah, sekarang perbedaan sel otot normal, atrofi dan hipertrofi. Kalau normal ya biasa. Seperti itu tadi agak besar. Tapi atrofi mengecil. Kemudian hipertrofi membesar, lebih besar daripada normal. Nah, kemudian selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Kaku leher itu biasanya disebut dengan salah bantal. Kelainan otot karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Jadi apa ya? Kesleo itu ya. Itu stiff atau kaku leher. Biasanya anak-anak kalau tidur di lantai yang keras itu ya, atau itu biasanya bangun itu leher rasanya kaku sekali ya. Nah, kemudian tetanus itu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Ini kasihan. Berarti kalau ini dari apa? Nah, ini biasanya itu kena paku ya, kemudian kena infeksi dari ketika kita jatuh di aspal itu kan kotor. Nah, ini itu ya. Itu menyebabkan tetanus. Ini kasihan ini yang itu. Pernahkah kamu mengalami sakit di leher saat bangun tidur? Nah, tentunya anak-anak juga pernah mengalami. Bagaimana mengatasi salah bantal? Posisi tidur harus nyaman. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau keras di atas bantalnya. Jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh. Kemudian tidak tidur di atas kasur yang keras. Artinya di lantai dan sebagainya. Nah, anak-anak setelah ini kita pelajari komik ya. Komik itu apa? Nah, komik itu adalah cerita humor ya. Nah, komik ini coba kamu lihat. Itu ada 4 frame. Kotak itu disebut satu kotak, gambar komik disebut satu frame. Kemudian ada bulatan atau tulisan yang dilingkar itu namanya balon kata. Ini komik ya. Jadi kata-katanya, dialognya itu ditulis pada balon kata ya. Nah, ciri-ciri komik sekarang hadir untuk menyampaikan cerita. Cerita apa gitu. Misalkan kamu ketika bersepeda itu kan bisa digambar melalui komik itu ya. Berangkatnya bersama siapa, pakai sepeda apa itu bisa digambar. Kemudian proporsional, teks dan gambar membuat pembaca seakan-akan terlibat langsung ke dalam cerita. Itu proporsional. Kemudian menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Kemudian dapat bersifat kepahlawanan. Umumnya ini cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kemudian penggambaran watak secara sederhana. Tujuannya agar pembaca memahami pesan dari cerita. Kemudian mengandung unsur humor guyonan. Nah, anak-anak, hari ini tugasmu membuat komik ya. Temanya bebas, sudah saya bebaskan. Nanti setelah selesai kamu foto dan kirim ke WA grup. Demikian anak-anak, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.